Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita melanjutkan belajar kita. Belajar bareng bikin aplikasi pakai Laravel mulai dari nol. Kita akan melanjutkan bikin aplikasi SDM. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai autentikasi, ya. Sederhananya membuat login. Jadi sebelum user itu masuk ke halaman admin, dia harus login terlebih dahulu. Kita akan coba buat dengan lebih mudah ya, yang praktis intinya. Oke, kita langsung ke project kita sdm.dev. Project kita sebelumnya itu bikin migration. Setelah migration ini kita kan butuh user. Jadi kita bikin satu dummy user, satu user admin lah mungkin ya, satu user admin untuk login. Oke. Ini sudah ada user seeder. Kita bikin dulu seedernya. PHP artisan make seeder. Seeder itu apa? Seeder itu sejenis apa ya, insert data dummy ya, atau inisialisasi data juga bisa. Jadi data awal itu make seeder user seeder. Ini artinya kita akan membuat user awal. Jadi user yang akan kita buat awal-awal gitu ya. Kita lihat dulu atributnya. Ada nama, email, password. Yang 3 ini ya, yang wajib: nama, email, password. Oke. Kita langsung buat di sini. App user create. Atau gampangnya gini aja deh, db table user insert. Nah, gini aja. Ini lebih gampang, nggak usah pakai guard, nggak usah. Nih, gampangnya kayak gini ya. Apa aja tadi? Nama, email, password. Nama awalnya itu admin ya biasanya ya, admin. Email nggak harus admin ya, emailnya admin@sdm.dev. Passwordnya kita pakai bcrypt aman 12345 gini. Lalu di database ini kita panggil user seeder. Nama filenya kan user seeder ini, user seeder. Nah, ini dipanggilnya di sini. Jadi nanti perintahnya kayak gini: php artisan db seed. Ada yang error, sdm.user. Oh ya, ini salah, namanya itu bukan user ya, tapi nama tabelnya itu users kurang s. Oke. Sekarang usernya udah diinsert ya, bisa dilihat di sini. SDM tabel users ini ya, bisa dilihat di sini. Nah, udah masuk admin, lalu password. Oke, ini nanti aja dipikirkan ini. Email verify, remember token nanti. Yang penting 3 ini buat login. Oke, berikutnya kita buat halaman loginnya. Ini kan belum ada halaman login ini. Ini kita buat dulu di rootnya dulu. Rootnya ini kita bikin halaman login. Root get login general controller. Ada nggak ya general controller? Nggak ada ya. Add login pick. Kita bikin dulu general controller. Terserah namanya apa. Ini saya pakai general controller.
Ini nama functionnya login back. Di controller ini kita bikin login back, request $request return view login. Oke, lalu kita buat halaman loginnya di situ tadi ya. Sebentar, tak copy paste aja biar gampang. Ini pakai admin LT3, halaman login ada di sini kalau nggak salah. Ini kita copy, lalu di sini kita paste. Di sini kita paste. Ini hapus saja ya, welcome ini udah nggak dipakai. Di rename login.bleed.php, nama viewnya harus pakai bleed login. Lalu halaman loginnya kita edit ininya, login aplikasi SDM gini ya. Nah di sini kita sesuaikan pakai helper biar absolut itunya path-nya ya. URL, lalu ininya langsung plugins. Nah kayak gini. URL ini maksudnya dia root paling awal. Ini kan root awalnya ini sesuai dengan ini, linknya ini sdm.dev. Nanti ini hasilnya nanti sdm.dev _plugin, langsung nanti mengarah ke sini gitu ya. Oke, udah di save. Sekarang kita coba akses halaman login. Jeng error. URL itu harus ada parameternya. Jadi ini kita kasih parameter. Ini kita kasih parameter gini. Lalu kita coba lagi. Bisa harusnya ini. Jeng kayak gini. Ininya kita hapus gitu ya. Kenapa Aisyah? Nah, forgot register ini hapus saja. Nah, belum dipakai. Ini juga hapus. Oke, kayak gini. Lalu admin LTE nya kita ganti namanya menjadi SDM Anda gitu ya, sumber daya manusia Anda gitu ya. Gini aja deh namanya. Ininya kita kasih tulisan masuk ke akun Anda untuk melanjutkan. Oke, sudah. Email, password, remember me ini entah ya, saya jarang pakai sih. Kita hapus saja deh remember me. Ini oke, sudah. Formnya ini kita arahkan ke halaman login ini ya. Metodenya udah post bener. Dan loginnya ini kita pakai Ajax. Kenapa pakai Ajax? Biar bagus ya, biar nggak bolak-balik gitu ya, biar gampang masuk. Kita pakai Ajax di sini. Ajaxnya biar gampang, kita pakai jQuery Ajax yang pakai library font. Kita download dulu ya, bisa dicari di sini, download
jQuery.form.js. Ini sekalian nih, nanti form-form berikutnya itu biar bisa pakai jQuery gitu. Pakai library ini gampang, bisa upload itu gampang sekali nanti jadinya. Kita download dulu ya ininya, download. Nah ini download, nah ini save, kita save di yang tadi di project kita. Mana tadi ya, SDM public, kita taruh di sini. Kita masukkan di plugin ini, kelamaan JS di sini aja ya, jQuery.form.min.js. Nah di sininya kita masukin script src url t garis miring this js jQuery.form.min.js. Gini ya. Udah, kita coba. Ini kita debug di F12 ya. Ketik F12 muncul kayak gini, kita refresh. Kalau nggak ada error berarti scriptnya udah masuk. Udah masuk. Ini kita kasih trigger. Formnya di sini kan cuma satu. Jadi ketika form, kasih ID aja deh. ID form gini ya. Dollar packer form dot submit function dot prevent default ini. Lalu kita coba alert, masuk gini ya, masuk. Nah gini, masuk. Oke, ini nggak di required, ini harus di required sebelumnya. Kalau di required nanti munculnya bagus. Ini kasih name, email, ini namenya password, lalu kita kasih required ini ya. Ini juga kita kasih required biar otomatis detect dia, kita nggak perlu bikin rule di UI nya. Coba kita refresh, terus diklik. Nah ini harus diisi dulu, misalkan mamang@gmail.com, enter, mati ada di sini 1345, klik. Nah gini, enter gini ya. Itu fungsinya required sama ini ya. Prevent default ini fungsinya biar dia nggak melakukan aksi defaultnya. Jadi aksi defaultnya form ini, kalau kita klik tombol masuk atau kita enter di sini, dia akan mengirim ganti halaman. Karena kita di JavaScript-nya kasih prevent default, dia nggak jadi masuk halaman gitu ya. Langsung kita kasih gini, dollar packer form dot ajak submit. Wait, kita cari di sininya ya. Di sininya ajak form, bukan pakai itu, pakai ajak submit. Nah ini this dot ajak submit. Ajak submit, sini kasih sukses function press console.log press gini ya. Oh iya, jangan lupa dikasih CSRF token. CSRF token taruh di sini. CSRF field gini ya. Ini dibutuhkan buat apa namanya itu?
CSRF lah intinya ya, itu biar nggak sembarangan orang bisa ngirim post ke URL-nya. Itu tentang keamanan, itu nanti aja ya, tapi kasih itu aja. Jadi kita lihat hasilnya itu kayak gimana sih. CSRF field yang aslinya itu kayak gini jadinya. Form ini kayak gini, name underscore token, value nya ini random gini, kayak gini ya. Oke, selanjutnya ini kita cek, ini kita bikin route-nya lagi. Ini kan route-nya get, kita kasih route post login general control add check login. Ini buat ngeceknya ya. Kita bikin functionnya di general controller, function check login, ini request $request ini ya, lalu return response JSON $request all. Ini ngecek aja requestnya tadi apa aja gitu ya. Kita request, kita kasih mamang@gmail.com 12345, enter. Hasilnya kayak gimana? Ini ngirim login kan, kita coba kirim lagi, enter. Nah ini ngirim, ini hasilnya. Jadi requestnya tadi kedetek, ada email, password, underscore token ya kan. Ini kalau underscore tokennya kita hilangi, nanti jadinya error. Coba kita hilangi ya, kita coba hilangi CSRF fieldnya, ini kita hilangi, refresh, ini masuk. Nah ini dia langsung 419. Artinya apa? Dia nggak ada tokennya itu wajib ada gitu. Bisa dihilangi tapi nanti ya, nanti itu bisa dihilangi. Yes, ini kan berarti udah masuk requestnya udah masuk. Kita ini kasih apa ya, handler di sini ya. If responnya itu true, window .location .reload, else alert rest ini ya. Jadi ketika responnya itu true, dia di reload halamannya. Lalu kalau salah, di alert errornya apa gitu. Ya ini fungsinya kayak gini. Di sini kita detect di sini. Kita use dulu user modelnya. app user isinya apa, ini modelnya itu ini model ya, name ya, ini nggak usah gini sih, langsung aja guarded gini, isi kayak gini, jadi semuanya bisa diinput langsung. Hidden udah, udah. Ini user model itu apa? Jadi ini model yang akan menghubungkan apa namanya ya, ini tentang tabel user gitu ya. Jadi tabel user digambarkan di Laravel itu dengan model user. Letaknya di mana? Di bawahnya app user ini. Oke, kita langsung user sama dengan user. Nggak gini ya caranya ya. Sorry. Laravel out itu ada sendiri. Out. Nah ini copy aja kredensial ini ya, paste. Jadi ini dia hanya mengambil email dan password sebagai pendeteksi dua ini. Yang kedua ini selalu password, misalkan namanya X itu dideteksi sebagai password gitu. Yang pertama email ya kan, atau username terserah. Jadi ini di tabelnya itu kan ada kolom email dan password, ini dua-duanya dicocokkan. Dan password itu dicocokkan berdasarkan bcrypt tadi gitu, pakai cara ini, out atom credential gini ya. Jadi ini if sukses, if benar,
dia melakukan ini. Sedangkan tadi kita kan udah bikin handler di JavaScript-nya. Jadi jika benar, if return response JSON true gini ya. Ini jika benar dia true, else kita kasih ini di sini. Nggak usah pakai else sebenarnya. Di sini aja langsung return response JSON. Ini kita kasih pesan di sini. Email atau password tidak cocok. Nah, fungsi ini if true ini, if out attempt ini, kalau dia itu benar, dia langsung bikin session. Jadi kita nggak perlu repot-repot. Ini aja udah buat login tuh ini. Udah. Dia udah bikin session, udah ngecek bcrypt juga ya kan. Hashnya kita udah nggak usah ngecek ruwet-ruwet, ini aja. Oke. Kita coba ya. Kita salahkan dulu ini mamang@gmail.com, enter. Nah, email atau password tidak cocok, salah dia. Harusnya kan tadi itu apa ya, admin ya, admin@gmail.com gini ya. Salah ya, apa tadi, decidernya ada tadi. Gini, admin@sdm.dev, sdm.dev. Nah, dia reload kan. Kalau dia benar dia reload. Coba lagi, admin@sdm.dev 12345. Dia benar dia reload. Nah, ini kan harusnya dia masuk ke halaman itu ya, halaman dashboardnya ya. Tapi ini dia kok nggak masuk. Nah, ini kita bikin middleware-nya. Middleware itu apa? Middleware itu untuk apa namanya, filter user lah intinya. Nggak harus filter user sih. Middleware itu dia pembatas antara requestnya user di tampilan ini dengan controller. Itu middleware. Jadi sebelum dia masuk controller, dia dicek dulu di middleware gitu ya. Dan Laravel udah menyediakan middleware itu namanya out. Jadi kita di route-nya ini, route-nya di web.php ini kita kasih gini, route group, route gini aja deh, middleware, jangan route group, terus kayak gini, middleware ini guest. Jadi kalau sessionnya belum di set, dia bisa masuk sini. Kalau sessionnya udah di set, dia nggak bisa masuk sini gitu ya. Function gini. Jadi kalau dia itu guest, artinya dia itu belum melakukan aksi ini tadi, aksi atom ini, dan true, dia itu bisa masuk ke halaman login. Kalau dia udah ada sessionnya, dia nggak bisa masuk sini, dia di redirect ke halaman home. Dan itu kita harus ganti ya, ininya, service di mana ya? Nah, ini kita ganti, jangan route login, return URL login gini. Lalu di redirect if authenticate ini nggak pakai ini ya, kita ganti return redirect gini. Oke. Ini inilah return login gini ya. Jadi dua file ini kita ganti, authenticate di middleware ini sama redirect if authenticate ini kita ganti kayak gini. Jadi halaman web ini, halaman garis miring ini harus hanya bisa dimasuki ketika dia sudah login.
Gimana caranya? Ya sama kayak gini, cuma diganti ininya, diganti middleware-nya bukan guest tapi middleware-nya itu out gini. Jadi sebelum dia masuk halaman home, halaman karyawan, presensi dan sebagainya ini, dia harus melakukan autentikasi ini dulu, autentikasi ini ya. Jadi dia fungsinya middleware out itu gitu, dan fungsinya middleware guest itu dia nggak boleh login dulu gini ya. Lalu kita di luar sini kita kasih route get logout general control add logout. Nah ini di general controller kita kasih logout juga. Out logout, lalu return redirect login gini ya. Jadi ya kalau dia logout, outnya di logout, lalu dia di redirect login gitu ya. Sekarang kan kita udah login, kita coba ini. Kalau dia enter, dia langsung di redirect ke sini. Dia nggak bisa masuk ke halaman login. Kita back coba. Nggak bisa dia ya. Nah dia tetap masuk ke halaman sini. Kita paksa ke halaman login, nggak bisa dia. Oke, itu ya contoh autentikasi pakai Ajax. Sekarang kita coba logout. Logoutnya kita taruh menunya di sini aja, logout di apa layout ya. Coba kita taruh di bawahnya itu tadi. Keluar logout ini nggak usah ya, keluar ini ya, klik. Nah dia baru bisa masuk sini. Sekarang kita coba ke halaman home, nggak bisa, dia langsung di redirect ke login gitu ya. Ini tadi di fungsi di sininya gini ya, itulah fungsi middleware. Nah ini tadi kita sudah belajar tentang autentikasi di Laravel dengan menggunakan Ajax. Semoga bermanfaat. Kita akan lanjut di pertemuan berikutnya tentang apa yang namanya kedua ini, tentang controller dan model ya. Kita coba bikin lebih dalam lagi tentang controller dan model itu. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan semoga codingan Anda lancar dan pekerjaan Anda juga lancar. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.